الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Terutama atas nikmat iman dan Islam, patut kita renungi bahwa ada yang dikaruniai nikmat iman belum tentu diberikan nikmat kesehatan. Ada yang diberikan nikmat kesehatan belum tentu diberikan kesempatan. Ada yang diberikan kesempatan belum tentu sanggup dalam istiqomah. Ada yang istiqomah belum tentu sungguh dalam ikhlas sebagai anugerah terindah seorang hamba mukhlisina lahuddin. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa Muhammad ibni Abdullah. Semoga keselamatan tercurah atasnya, keluarganya dan para sahabat. Cinta dan kerinduan Rasulullah kepada umatnya adalah tetesan air mata terakhir di dalam perjuangan dan perjalanan hidup beliau. Baginda yang mulia bersabda, "Inna anjakum yawmal qiyamah min ahwaliha aktsarukum alayya salatan." Sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kalian pada hari kiamat dengan segala resikonya adalah yang paling banyak membaca salawat untukku. Dalam kitab Syifa'un Syarifun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada hari yang agung ini kita bersama-sama bisa merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Hari ini adalah hari di mana orang yang beriman berpuasa 1 bulan penuh telah dikembalikan kepada fitrahnya, dikembalikan kepada kesuciannya, laksana bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, kayaumi waladhu ummuhu. Hari ini adalah hari kemenangan setelah kita berjuang untuk membersihkan aliran darah kita dengan puasa dan rasa lapar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan mengalir ke dalam tubuh anak Adam laksana mengalirnya darah. Karena itu bersihkanlah aliran-alirannya dengan rasa lapar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Perjuangan di bulan Ramadan adalah perjuangan keimanan. Kita semua diuji apakah mengikuti perintah Allah dengan iman dan takwa, ataukah menuruti ajakan syaitan yang terkutuk dalam dosa dan kedurhakaan. Jamaah yang saya muliakan, Ramadan yang selalu kita rindukan kini telah berlalu. Bulan di mana masjid-masjid ma'mur oleh jamaah, Al-Quran dilantunkan di waktu pagi dan petang, siang dan malam. Bulan di mana pahala di ibadah dilipat gandakan, rahmat dicurahkan, dosa diampuni, doa diijabah, dan dinaikkan derajat kita menjadi orang-orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, pada hari ini kita mengagungkan Allah dalam lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Setelah kita sempurnakan puasa di bulan Ramadan, selanjutnya diwajibkan atas kita untuk mensyukuri nikmat
sebagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah 183, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wahai hamba Allah yang beriman, takbir yang kita kumandangkan saat ini adalah meneguhkan hati bahwa Allah lah Zat yang paling besar. Takbir mengajarkan kita untuk senantiasa mengecilkan hal-hal duniawi yang malah sering kita agungkan di dalam kehidupan ini. Qad aflaha man tazakka, upah tomatapuk nama pacinge kau ne pasalangi papujinna ripak kalinuanna masarru mau pakmi kau tenaya ripalimu rilino. Sungguh beruntung orang yang suci yang tidak diperbudak oleh kehidupan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang beriman, kita memang selalu takbir dalam salat, namun di luar salat kita sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan, pangkat dan jabatan. Di luar salat kita masih dibanggakan dan diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Kita sering takbir dalam salat, namun di kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita bertakbir, namun hati tertutup rasa takabur, ujub dan sombong. Kita sering merasa paling penting dan paling hebat. Kita sering memanfaatkan jabatan, harta, dan gelar yang seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan dan keberkahan sesama manusia. Namun nyatanya kadangkala memusuhi kebesaran Allah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegas dalam sabdanya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal sarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur, ujub dan kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Kita sering beribadah siang dan malam, namun di sisi lain kemaksiatan dan kezaliman juga dilakukan di dalam kehidupan. Ibadah sering kita lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kita menahan lapar dengan tidak minum dan makan, namun kita berbuka dengan makanan yang haram. Dalam puasa kita kehausan menahan lapar, serta seluruh anggota badan kita merasakan keletihan. Tetapi di sisi lain kita tetap dalam dosa dan kemaksiatan. Kita khusyuk dalam salat, namun kita sering merampas hak sesama setiap saat. Banyak dari kita fasih dan hafal dengan hadis dan Al-Quran, namun digunakan untuk menyalahgunakan dan mengkafirkan. Banyak dari kita berpuasa penuh di bulan Ramadan, namun kita memenuhi dunia ini dengan kemaksiatan dan kezaliman. Nauzubillah. Qad aflaha man tazakka, upah tomatapuk nama pacinge tahun nagak bawangi padanna rupa tau masarro mau pakmi ia tahu tenaya nasarro napa arisi paran nakau. Sungguh beruntung orang yang tidak menyakiti hati sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang paling besar. Selain Allah semuanya lemah tak berdaya. Materi yang kita banggakan di dunia ini akan musnah dan hancur kecuali saat Allah yang Maha Agung. Dalam kehidupan yang fana ini tidak patut kita mendewa-dewakan kekayaan dan jabatan. Semua itu akan kita tinggalkan karena hanya sebuah titipan belaka.
yang suatu saat akan kembali kepada sang pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fayabqa wajhu rabbika ya zal jalali wal ikram. Tidaklah pantas kita menyombongkan diri, membusungkan dada dan memamerkan prestasi, harta dan tahta, karena hakikatnya semua itu tidak ada manfaatnya jika keimanan dan ketakwaan tidak ada di dalam jiwa kita. Jangan sampai dan jangan membiarkan diri kita hanyut dalam sifat takabur, wujud dan sombong. Sebab Allah dengan tegas telah memberikan peringatan, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri ya Allah taala, nikah masih yang karena Allah taala. Selain menanggalkan kesombongan diri, marilah juga kita senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Ridho orang tua adalah sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan dan kemurkaannya adalah bencana dalam kehidupan yang teramat singkat ini. Sungguh satu kebahagiaan bagi kita yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan bersama dengan kita. Terlebih sosok ibu yang telah bersusah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga. Amarahnya adalah nasihat, diamnya adalah doa. Di kaki gunung kita akan menemukan tanah yang subur. Man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'ziruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun. Dalam salat yang tidak tertipu keindahan kehidupan dunia, yang memilih kehidupan akhirat yang kekal. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'ziruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan seperti harapan dalam doa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim waj'alna minal aidin wal faizin. Semoga akhir perjalanan hidup kita kelak berakhir dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan kita ke dalam golongan hamba yang mutmainnah, jiwa yang tenang, hati nan sejuk, insyaallah di akhirat kelak. Semoga disambut kita oleh Allah Rabbul Izzati seraya berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli